kita akan membuat bot binary even versus odd. Check it out. Ya, karena tidak ada intronya, kita langsung saja. Oke, melanjutkan robot yang kemarin ya, teman-teman. Jadi hari ini kita akan membuat robot bisa menghitung berapa jumlah even dan berapa jumlah odd, lalu dibandingkan untuk diambil keputusan mau buka kontrak apa. Oke, langsung aja kita buka Notepad. Rule-nya even versus odd. Contoh, dalam 10 tik terakhir, jika jumlah even lebih banyak daripada odd, maka purchase digit even. Sebaliknya, jika jumlah odd lebih banyak daripada even, maka purchase digit odd. Oke. Kita akan bahas juga easytools.easybinarybot.com dan digitstat.easybinarybot.com. Oke, rule yang akan kita buat malam hari ini, even versus odd. Basicnya adalah membandingkan jumlah even dengan jumlah odd di sejumlah tik terakhir. Contoh yang akan kita buat, jadi ini contoh ya teman-teman, silakan di improvisasi dan modifikasi, jangan langsung mentah-mentah di run, apalagi di akun real gitu ya. Dalam 10 tik terakhir, jika jumlah even lebih banyak daripada odd, maka purchase digit even. Jika jumlah odd lebih banyak daripada even, maka purchase digit odd. Oke. Nah, pertama kita akan membahas di easybinarybot.com. Seperti janji saya di video sebelumnya. Nah, ini saya udah buka easytools, easybinarybot.com. Teman-teman scroll ke bawah sampai ada digit stat. Oh, yang ini di atas dia. Di sebelah sini digit stat. Klik yang ini. Nah, dia akan membuka namanya digitstat.easybinarybot.com. Ini kalau teman-teman mau akses langsung, digitstat.easybinarybot.com. Ini saya geser ke sini, di tengah sini ya. Nah, teman-teman perhatikan di sebelah kiri. Nah, di kiri atas nih ada tik. Nah, artinya berapa sampel tik terakhir yang ingin digunakan. Kita pakai 10. Klik go. Nah, sudah klik go. Artinya jumlah even odd yang sini yang ada kolom biru sama kolom kuning ya, dia akan mendeteksi jumlah even dan odd berdasarkan 10 tik terakhir. Teman-teman perhatikan sini 6 sama 4, 5, 5, 3, 7, 6, 4 gitu terus ya, itu 10. Kalau 100 juga tadi 50-an sampai dengan 40-an, begitu kan? Oke. Di sini ada volatility 10 sampai bull market. Jangan lupa tokennya di copy paste, dikoneksikan pakai akun demo terlebih dahulu, stacknya 1, duration 1 tick. Oke. Nah, tadi rule-nya adalah dalam 10 tick terakhir. Oke, kita sudah terapkan 10 ya. Jika lihat jumlahnya yang lebih banyak mana, even, maka purchase even. Kalau odd, purchase odd. Di tools ini, digitstat.easybinarybot.com ini teman-teman cukup mudah. Jadi untuk mempurchase even, teman-teman cukup klik yang biru ini,
tombol biru ini. Jadi kalau misalnya di volatility 10 yang paling atas ya, berarti teman-teman cukup klik yang ini. Dia akan purchase event. Purchase event volatility 10. Kalau yang sebelah kuning, yang sebelah kanannya kuning, dia akan purchase odd, digit odd. Oke. Jadi langsung kita terapkan nih. Misalnya ya, setiap 30 detik deh, di detik 00. Mana yang lebih banyak nih ya? Teman-teman perhatikan di sini. 58, 59. Nah, kita tunggu odd. Nah, dia langsung buka posisi volatility 10 digit odd. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke. Kita tunggu lagi misalnya di detik 30 ya. Jadi ini contoh saja ya, teman-teman ya. 29, 30. Nah, tadi 7 odd-nya. Nah, dia buka posisi volatility 10 digit odd. Ini kayaknya ada error nih. Masalah koneksi. Oke, sepertinya ada masalah koneksi di digit startnya. Oke, tapi prinsipnya seperti itu, teman-teman. Kalau saya koneksikan lagi, dan already subscribe balance for ya, oke. Ini kita coba lagi ya, masih error gak koneksinya. Kita coba volatility 25 ya, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, itu 6 digit odd ya. Volatility 25. Nah, seperti itu. Nah, ini hasilnya loss. Jadi kira-kira kita mau buat rule seperti itu. Tapi kalau masalah timernya, nanti kita pakai jeda waktu aja. Jadi bukan setiap detik 00 atau detik 30. Tapi setiap selesai posisi jeda waktu selama 30 detik, lanjut lagi. Jadi nggak harus di 00 atau 30, pokoknya kalau dia selesai di detik kelima, ya nunggu sampai detik 35 baru open posisi lagi. Begitu terus ya. Jadi di sini kita ada tambahan fitur delay after position. Oke. Jadi baik position win atau loss, tambahkan delay after 30 second. Ini teman-teman bebas. Jadi saya tambahkan fitur ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk, gimana caranya memberikan delay setelah posisi, jangan langsung open posisi lagi, tapi memberikan jarak waktu antar posisi gitu ya. Sekaligus menjawab itu. Nah, itu kita menggunakan tools digitstat.easybinarybot.com. Oke. Sekarang bagaimana mengaplikasikannya ke bot XML? Silakan buka binary.bot, teman-teman. Kita sama-sama belajar dulu. Kita akan lanjutkan robot yang kemarin. Kita akan modifikasi dari robot event out yang kemarin ya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya atau baru lihat video ini, silakan lihat video yang sebelumnya terlebih dahulu dan download robot yang ada di video itu, teman-teman. Jadi kita tinggal melanjutkan. Nih, di link atas ini, sebelah sini, silakan teman-teman klik. Nah, di sini saya load botnya. Bot yang kemarin namanya bot event out pattern. Bot event out pattern. Kita load. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Di video sebelumnya kita buat robot seperti ini. Kita lanjutkan. Oke, event out masih event out, market masih volatility 10 second. Pola IO-nya kita ganti. Kita nggak perlu pola IO ya, berarti kita kan perlunya jumlah ya.
jumlah event sama odd. Berarti kita cukup butuh satu variabel, teman-teman. Jumlah event saja ya, jumlah event. Soalnya kalau jumlah eventnya udah ketemu, pasti jumlah odd-nya ketemu. Jadi nggak perlu menghitung jumlah odd sebenarnya, nggak perlu dihitung. Tapi cukup menghitung jumlah event. Jumlah odd adalah sisanya. Jadi kalau jumlah event 6, pasti jumlah odd-nya 10 karena kan kita 10 tick terakhir gitu. Jadi kita bisa berarti ini nggak usah, ini hapus, kontraknya juga delete saja, delete variable kontrak. Nah, REO ini kita rubah, rename jadi jumlah event. Oke. Jumlah event kita buat 0. Oke. Nah, lalu di sini perulangan. Oh, berarti kita butuh variabel ini, teman. Sample tick. Set sample tick to 10. Jadi nanti teman-teman bisa rubah, misalnya teman-teman mau cek 20 tick terakhir, teman-teman ganti di sini ya, 20 tick terakhir. Ini kita pakai 10. Oke. Ini bukan length of, di delete. Ini 1, 2, ambil variabel sample tick. Masih last digit. Nah, diperiksa apakah last digitnya even. Jika even, apa yang harus dilakukan? Menambahkan jumlah event. Jumlah event ini harusnya 0 nih. Kita di sini ada variabel change, teman-teman. Jadi change ini basicnya adalah menambahkan number di dalam sini dengan 1. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 seterusnya, itu otomatis. Ini di delete, change i. Nah, i ini diganti jadi jumlah event. Oke. Ini delete. Kita butuh else gak? Nggak usah, teman-teman. Nggak usah. Kita hitung jumlah eventnya saja. Oke. Kita sudah ketemu jumlah event. Selanjutnya, biar lebih mudah, kita bikin variabel jumlah odd. Tapi tidak perlu dihitung di count. Cukup dikurangin saja. Set jumlah odd sama dengan sample tick dikurang jumlah event. Nah, sample tick dikurang jumlah event. Ini pola IO ini kita delete saja. Oke. Nah, di sini kita ingin notifikasi eventnya sekian loh. Ini duplicate. Kasih separator pemisah, odd-nya sekian loh. Ini ambil dari sini. Nah, eventnya sekian, odd-nya sekian, dinotifikasi supaya kita tahu. Nah, di bawah sini diperiksa apakah jika jumlah event lebih besar. Saya duplicate daripada jumlah odd,
maka langsung purchase. Nah, ini delete saja nih. Purchase event. Else if duplicate dari sini jumlah, oh ini dibalik aja, lebih kecil ya, maka purchase out. Nah, ini tergantung teman-teman balik pun boleh juga. Nggak ada aturan yang pasti, ini hanya contoh ya teman-teman ya. Teman-teman harus improvisasi dan modifikasi robot ini setelah di-download, dirubah sesuai kebutuhan teman-teman. Jangan langsung dipakai, apalagi langsung di-reel. Oke teman-teman, oke, dirapikan. Nah, nanti ini saya sengajain ini, oh nanti aja deh, kita atur. Nah, dari atas sampel ticknya yang kita atur 10, ticknya 1, USD 1. Ini belum ada money management ya, masih fixed tag ya, belum ada take profit stop loss. Nah, bagi teman-teman yang mau take profit stop loss, bisa ikutin video yang saya sertakan di kanan atas ini teman-teman, cara pasang take profit stop loss. Oke, jumlah event di set 0, lalu hitung dari 1 sampai sampel tick yaitu 10. Cek apakah digitnya event. Kalau event, tambahkan jumlah event. Nah, setelah itu jumlah out adalah sisanya, sampel tick dikurang jumlah event. Lalu di notifikasi, eventnya sekian loh, outnya sekian loh, dan lalu dibandingkan jika jumlah eventnya lebih banyak, purchase event. Jika jumlahnya lebih banyak out, purchase out. Kalau sama dengan, dia nggak akan purchase, dia tetap balik lagi ke sini, muter di blok 2 ini sampai salah satunya lebih besar. Begitu. Nah, sekarang kita ingin tambahkan fitur delay-nya. Fitur delay. Jadi setelah dia dapat win atau loss-nya, dia akan masuk ke blok 4 ini. Blok 4. Nah, kita tambahkan fitur delay di binary, tools, time, ada run after teman-teman. Klik di sini, run after. Saya bikin variabel lagi biar teman-teman mudah. Delay after position. Saya duplicate yang ini. Jadi nanti teman-teman tinggal ganti delay after positionnya mau berapa detik. Ya, di sini saya pakai 30 detik. Nanti teman-teman rubah testing di sini. Nah, di sini run afternya kita isikan variabel delay after position. Thread again yang masukkan ke dalam blok run after. Jadi pada saat dia dapat posisi win atau loss, dia masuk ke blok 4. Nah, dia akan menjalankan run after ini. Dia tunggu dulu selama 30 detik, lalu jalankan blok yang ada di dalamnya, thread again. Jadi sebelum thread again dia nunggu 30 detik. Jadi sesimpel itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang bertanya gimana cara memberikan delay ya antar posisi, caranya semudah itu ya teman-teman, pakai blok run after aja. Oke. Mungkin kita akan bahas lebih dalam posisi-posisi run after itu bisa di blok mana aja, 1, 2, 4 itu bisa semua. Nanti di lain kesempatan mungkin ya. Kita coba run ya teman-teman. Kita coba run. Notifikasi di kiri bawah. Nah, event 7 out 3. Nah, dia buka posisi digit event. Nah, gitu ya. Ini loss pertama. Nah, dia apa tadi? Delay. Oke, untuk mempermudah ini saya stop dulu. Saya mau notifikasi lagi nih. Notifikasi. Jadi sebelum delay, buat delay dulu ya. Nah, duplicate.
di dalam run after, bot mulai lagi nih. Oke. Tunggu ya, saya agak ganti bahasa Inggris nih biar teman-teman yang di luar negeri mengerti ya, sedikit mengerti ini. Bot start again kali. Bot start again. Bot delay. Oke. Bot delay sama bot start again. Jadi teman-teman perhatikan, kita run. Empat enam berarti odd, digit odd. Oke. Profit. Nah, ini kiri bawah bot delay. Bot delay. Menunggu 30 detik. Bot start again. Nah, dia analisa lagi event paling banyak, lebih banyak event 6. Nah, dia win. Habis itu setelah itu bot delay lagi. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Oke, jadi bot ini menurut saya lebih simpel ya daripada sebelum-sebelumnya. Dia hanya membandingkan jumlah event dan jumlah odd di sekian tick tertentu, sampel tick tertentu. Begitu. Jadi misalnya teman-teman ingin merubah sampel ticknya, saya pengen mengecek 100 tick terakhir. Teman-teman rubah di sini jadi 100 gitu. Delaynya teman-teman maunya 10 detik aja atau 15 detik. Rubah di sini jadi 15 detik gitu. Oke. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sekian. Jadi teman-teman bisa download bot ini melalui link yang ada di deskripsi. Basic rule-nya adalah event versus odd ditambah fitur delay. Juga tadi kita sudah bahas tools yang bisa menerapkan rule ini ada di digitstat.easybinarybot.com. Jadi terserah teman-teman mau pakai digitstat.easybinarybot.com, mau buat bot XML sendiri, kembali kepada teman-teman masing-masing. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah support channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan suka programming robot, sepertinya cocok untuk subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video seperti ini, tutorial seperti ini, silakan di like dan silakan di share buat teman-teman, buat komunitas, di grup teman-teman juga. Kalau punya pertanyaan atau punya rekomendasi rule, silakan komen di bawah, silakan komen di kolom komentar. Nanti tim kami akan catat dan kami akan coba pilih-pilih mana yang bisa kami buat tutorialnya, mana yang belum bisa. Gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, sukses.